Kita semua pasti pernah dengar kan dongeng klasik tentang semut dan belalang, tapi pernah kepikiran nggak sih kalau di balik cerita yang kelihatannya sederhana ini ternyata ada pelajaran yang super fundamental yang bisa mengubah cara kita melihat kerja keras, iman, dan juga masa depan? Jadi, pada dasarnya kisah ini tuh ngasih kita dua pilihan jalan hidup yang beda banget. Di satu sisi ada si semut. Dia ini simbol dari kerja keras, persiapan, dan mikirin jangka panjang. Nah, di sisi lain ada si belalang. Dia lebih milih santai-santai, nikmatin hidup hari ini, tanpa sadar kalau musim bakal ganti, dan penyesalan udah nunggu di depan mata. Pertanyaannya sekarang, apa ini cuma sekedar cerita pengantar tidur buat anak-anak? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah cerminan yang dalam banget tentang gimana seharusnya kita menjalani hidup, baik itu buat urusan dunia maupun buat bekal kita di akhirat nanti. Oke, sebelum kita bedah maknanya lebih jauh, yuk kita ingat-ingat lagi sebentar gimana sih alur cerita klasik ini? Biar kita semua satu frekuensi. Jadi, bayangin deh, sepanjang musim panas yang cerah dan penuh makanan, si semut ini kerja terus tanpa henti. Dia ngumpulin makanan, nyimpen, dengan rapi, pokoknya nyiapin segalanya buat musim dingin. Sementara itu, si belalang ngapain? Ya, dia cuma nyanyi, nari-nari, seolah-olah besok itu nggak akan pernah ada. Santai banget hidupnya. Dan ya, udah bisa ditebak kan akhirnya gimana? Musim dingin pun datang, salju turun, semua jadi beku. Gimana nasib si semut? Wah, dia sih enak istirahat dengan nyaman di sarangnya yang anget, makanannya melimpah. Nah, si belalang, dia kedinginan, kelaparan, dan satu-satunya yang nemenin dia cuma penyesalan. Nyesel karena udah lalai. Nah, disinilah cerita anak-anak tadi berubah jadi pelajaran yang dalam banget. Ayo kita lihat bareng-bareng gimana filosofi si semut ini nyambung banget sama prinsip fundamental dalam keimanan kita. Gini, apa yang dilakuin si semut itu bukan cuma soal pinter-pinteran atau pakai logika aja. Dalam kacamata Islam, kerja keras, bikin rencana, dan persiapan itu adalah bagian yang nggak bisa dipisahin dari iman itu sendiri. Ini bukan cuma soal bertahan hidup di dunia, tapi tentang ngejalanin perintah Tuhan. Konsep kuncinya di sini adalah ikhtiar. Apa sih ikhtiar itu? Gampangnya, ikhtiar itu adalah usaha kita yang paling maksimal yang kita lakuin dengan sadar dan sengaja. Bukan cuma pasrah, nunggu nasib. Nah, tindakan si semut yang kerja keras ngumpulin makanan itu, itulah contoh ikhtiar yang sempurna. Dan kerennya, konsep ini tuh ada langsung di Al-Quran. Allah secara spesifik memerintahkan kita untuk memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Perintah untuk siap-siap ini berlaku buat hari esok di dunia, kayak musim dingin buat si semut, dan juga yang lebih penting lagi, hari esok di akhirat. Tapi, tunggu dulu. Kalau kita kerja keras terus, apa itu artinya kita nggak percaya sama takdir? Justru sebaliknya. Mari kita lihat gimana ikhtiar yang maksimal ini malah jadi syarat wajib buat konsep tawakal atau berserah diri pada Tuhan. Ada sebuah hadis yang luar biasa banget dari Nabi Muhammad SAW yang ngejelasin ini dengan pas. Beliau nggak bilang, lepasin aja untamu biar Allah yang jaga. Nggak gitu. Sebaliknya, beliau bilang, lakuin dulu bagianmu, ikat untamu, nah, baru setelah itu, bertawakal, serahkan hasilnya kepada Allah. Ini dia keseimbangan sempurna antara usaha dan iman. Jadi jelas ya bedanya, ada dua jenis percaya di sini. Cara si semut itu tawakal yang benar, usaha dulu maksimal, baru serahkan hasilnya sama Yang Maha Kuasa. Sedangkan caranya si belalang, itu namanya harapan kosong. Dia berharap doang musim dingin gak datang, atau berharap bakal selamat, tapi tanpa usaha sama sekali. Oke, prinsip si semut ini bukan cuma teori atau dongeng loh ya. Di dunia nyata kita lihat ini terjadi berulang kali dalam kisah-kisah sukses yang paling menginspirasi. Coba kita ambil contoh Cristiano Ronaldo. Dia bukan lahir dari keluarga kaya raya, tapi dari keluarga sederhana. Terus apa yang bikin dia beda? Yaitu, saat teman-temannya santai, dia nambah porsi latihan. Dia jaga pola makan, jaga istirahatnya dengan disiplin yang gila-gilaan. Ikhtiarnya yang tanpa henti itulah persis kayak si semut yang mengubah dia dari anak biasa jadi seorang legenda dunia. Dan contoh kayak gini ada di mana-mana. Coba deh pikirin, para penghafal Al-Quran yang tiap hari disiplin ngulang hafalannya. Mahasiswa yang nyicil belajar dari jauh-jauh hari, bukan pakai sistem kebut semalam. Atau para pengusaha yang sabar banget ngebangun bisnisnya dari nol, bata demi bata. Mereka semua adalah semut-semut modern di bidangnya masing-masing. Nah, setelah kita lihat ceritanya, prinsip di baliknya, sampai contoh-contoh nyatanya, sekarang bolanya balik lagi ke kita masing-masing. Jalan hidup yang mana yang bakal kita pilih? Jadi poin krusial pertama yang harus kita pegang adalah ini.
Apa yang kita kerjakan hari ini, sekecil apapun itu, bakal nentuin banget apa yang kita tuai besok. Ingat, penyesalan itu selalu datang belakangan, tapi persiapan nggak pernah ada kata terlalu cepat. Dan pelajaran spiritual utamanya, yang ini penting banget, jangan pernah salah mengartikan tawakal. Tawakal itu bukan kepasrahan yang pasif, bukan berarti males-malesan. Tawakal itu adalah kepercayaan yang aktif, yang muncul setelah kita melakukan semua yang kita bisa. Ikat untamu dulu, baru bertawakal. Hadis ini ngasih kita definisi cerdas yang dalam banget. Orang yang beneran cerdas itu bukan yang IQ-nya paling tinggi, tapi mereka yang punya visi jangka panjang, yang bisa ngendelin hawa nafsu sesaat demi kebaikan yang jauh lebih besar di masa depan. Pada akhirnya, pilihan antara jadi semut atau belalang itu bukan pilihan sekali seumur hidup. Ini adalah pilihan yang kita hadapin setiap pagi, di setiap pekerjaan kita, di setiap godaan untuk menunda-nunda. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, kamu di tim mana? Tapi lebih ke, untuk hari ini dan untuk masa depan yang kamu impikan, tindakan apa yang akan kamu ambil?